Salam. Saya Lontung Sebukan Satu Orang, PKA Angkatan Negara Kedua, ingin menyampaikan sebuah video perubahan untuk meningkatkan kinerja. Ayo bersama bersama. Yang kemarin untuk menghadapi dunia baru yang values-nya sudah berbeda, teknologinya sudah berbeda, kemudian Anda masih memiliki yang namanya old power. Transformasi diperlukan untuk menghadapi dunia baru ini. Dan sekarang semua orang bicara tentang kewirausahaan. Selain kata change, yang juga banyak diucapkan orang dewasa ini adalah tentang kewirausahaan. Karena siapapun Anda, apapun profesi Anda, apakah Anda dokter, apakah Anda insinyur, apakah Anda seorang dosen, apakah Anda seorang aktivis, atau barangkali Anda adalah seorang PNS, atau pejabat negara, bupati, gubernur, wali kota, apapun Anda, termasuk presiden, Anda memerlukan yang namanya kewirausahaan. Kenapa semua pemimpin di dunia ini saat ini bicaranya adalah perubahan? Dan mengapa bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita sendiri, mengalami kesulitan beradaptasi, bahkan menyangkal dan kemudian menolak perubahan, dan beranggapan bahwa segala sesuatu yang kelihatannya indah itu adalah baik bagi kita. Kemudian kita mendorong para pemimpin agar populis menjalankan apa yang mau kita kehendaki. William Tanuwijaya. Ia lahir dan besar di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya saat itu membuat orang tua William menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak mereka. Mereka memahami bahwa kuncinya adalah pendidikan yang baik. Maka, ayah dan pamannya membelikan tiket kapal sekali jalan ke Jakarta untuk William melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. William menyadari masyarakat sudah mulai melihat kesempatan dan kebutuhan belanja online, tapi belum ada platform yang bisa secara aman melayani kebutuhan tersebut. Dari sinilah William melihat peluang untuk mendirikan sebuah marketplace. Di tahun 2007, petualangan William di dunia startup dimulai. William sadar, membangun bisnis marketplace membutuhkan modal yang tidak sedikit. Saat itu, ia juga tidak bisa menjalankan startup dengan dana pribadi, karena ia harus membantu keluarga dan pengobatan ayahnya. Karena itu, William berusaha mencari dukungan modal. Namun, lagi-lagi William menemui kesulitan. Ia tidak mengenal satupun investor. Satu-satunya orang kaya yang William kenal adalah atasan tempat ia bekerja. Bersama partnernya Leontinus Alva Edison, William akhirnya menceritakan ide dan visi mereka kepada sang atasan. Atasan mereka menyambut positif ide tersebut dan mengenalkan mereka dengan teman-teman pemodal. 2 tahun lamanya William menjajakan ide mereka ke berbagai investor. Sayang, tak ada investor yang yakin pada bisnis marketplace ini, karena belum ada contoh suksesnya di Indonesia. Bahkan di suatu kesempatan, ia bertemu dengan seorang investor yang berkata, "William, kamu datang membawa mimpi tinggi dari Amerika. Kamu masih muda dan hidup hanya sekali. Dan jangan disia-siakan dengan mimpi yang terlalu tinggi. Semua role model yang kamu bawa dari Amerika yang sukses itu dilahirkan spesial, dan kamu tidak spesial." Opini itu tidak membuat William lantas patah semangat. William justru melihat itu sebagai tantangan. Ia melanjutkan perjuangannya mencari investor. Di tahun 2010, banyak investor luar negeri yang datang ke Indonesia. Namun, William gagal untuk meyakinkan mereka karena keterbatasannya dalam berbahasa Inggris. Sampai akhirnya ia bertemu dengan investor dari Jepang yang kemampuan bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Meski berkomunikasi dengan telepati, investor ini bisa memahami visi William. Pertemuan ini menjadi permulaan babak baru perjalanan William dan Tokopedia. William mulai serius belajar bahasa Inggris sambil terus fokus membangun produk yang bisa memudahkan kehidupan banyak orang. Hingga akhirnya ia bisa menarik hati investor-investor lain dan mendapat pendanaan seri A sebesar $100 juta. Pendanaan ini menjadikan Tokopedia sebagai raksasa marketplace di Indonesia. William mampu mewujudkan mimpinya dari nol, begitu juga kamu.